Kelompok 6. Kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Efektivitas Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ilham Nova Wijaya, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Komang Adila Yohana Devi, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Nika Deski Besari, absen 20. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Suri Suarnisin, absen 31. Perkenalkan, nama saya Fitri Winanti, absen 34. Latar belakang kami membuat karya ilmiah dengan judul Efektivitas Vaksinasi COVID-19 di Indonesia karena semenjak kemunculan COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan cara vaksinasi. Ada berbagai macam vaksin yang telah digunakan oleh Indonesia. Adapun rumusan-rumusan masalah yang akan kami paparkan yaitu yang pertama, apa itu vaksinasi? Yang kedua, yaitu apa tujuan vaksinasi COVID-19? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia? Yang keempat, apa saja efek samping yang ditimbulkan dari vaksin COVID-19? Yang kelima, bagaimana efektivitas vaksin COVID-19 di Indonesia? Dan yang keenam, bagaimana antusiasme masyarakat dalam vaksinasi yang ada di Indonesia? Adapun tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini yang pertama yaitu menambah pengetahuan mengenai vaksinasi COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengetahui apa tujuannya dilaksanakannya vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis vaksin COVID yang digunakan di Indonesia. Yang keempat, mengetahui efek samping dari vaksinasi COVID yang ada di Indonesia. Yang kelima, mengetahui efektivitas vaksin COVID di Indonesia. Dan yang keenam, mengetahui antusiasme masyarakat dalam terlaksananya vaksin COVID-19 di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Salah satunya adalah penyakit COVID-19. Vaksin yang juga sering disebut imunisasi mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi Anda dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan. Vaksin ditujukan juga untuk melindungi kita dengan membangun sistem kekebalan tubuh sehingga dapat melawan segala jenis penyakit dari yang ringan hingga yang serius. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh untuk dapat mempelajari cara melawan penyakit secara tepat yang sering disebut dengan imunitas. Karena tubuh kita telah dirancang untuk menghentikan penyakit, maka kita juga mencegah keluarga terkena penyakit yang sama. Inilah mengapa vaksin sangat penting dalam setiap kampanye kesehatan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian ke B, tujuan dari vaksinasi COVID-19. Terdapat 4 tujuan utama vaksinasi COVID-19 antara lain: 1. Membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Yang kedua, menurunkan kesakitan dan kematian COVID-19. Yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, khususnya lembaga dan institusi kesehatan yang menjadi garda depan pelayanan masyarakat. Yang keempat, menjaga produktivitas serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Tujuan penting ini dasari dari 3 manfaat utama vaksin COVID-19 yang meliputi: 1. Melindungi individu yang divaksinasi. 2. Membentuk kekebalan kelompok, terutama jika jumlah orang yang divaksin dalam masyarakat berada dalam jumlah cukup 70%. Melindungi lintas kelompok dengan memberikan vaksin pada kelompok usia tertentu sebagai upaya membantu penularan pada kelompok lainnya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai jenis-jenis vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 dapat dibagi menjadi 5. Di antaranya yang pertama ada Sinovac, yang kedua ada AstraZeneca, yang ketiga ada Sinopharm, yang keempat ada Moderna, dan yang terakhir ada Pfizer. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan jenis vaksin Sinovac.
Jenis vaksin Sinovac merupakan jenis vaksin COVID pertama yang ada di Indonesia dan diterbitkan oleh Badan POM pada hari Senin 11 Januari 2021 atas izin penggunaan darurat dari Badan POM. Badan POM mengeluarkan izin penggunaan darurat pada vaksin Sinovac ini berdasarkan hasil kaji uji klinis tahap 3 vaksin yang dilakukan di Bandung. Selain di Bandung, Badan POM juga melakukan uji klinis vaksin Sinovac di Turki dan di Brazil. Yang mana dari hasil uji klinis tahap 3 ini menunjukkan efikasi vaksin COVID-19 yang berjenis Sinovac sebesar 65,3%. Vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac Research and Development (CO, Ltd) ini diberikan 2 dosis. Jumlah setiap dosisnya yaitu 0,5 mili dengan interval minimal pemberian antar dosis adalah selama 28 hari. Efek samping dari Sinovac ini menurut Badan POM yaitu diantaranya seperti nyeri, iritasi, pembengkakan, nyeri otot, dan demam. Adapun efek samping vaksin Sinovac dengan derajat berat seperti sakit kepala, gangguan di kulit atau diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai 10%. Lalu, jenis yang kedua yaitu AstraZeneca. Hanya berselang beberapa hari dari peluncuran atau diterbitkannya vaksin Sinovac, Badan POM kemudian kembali mengeluarkan EUA untuk vaksin COVID buatan perusahaan farmasi Inggris yang disebut dengan vaksin AstraZeneca, yaitu penerbitannya pada tanggal 22 Februari 2021 dengan nomor EUA 21501001431. Badan POM memberikan izin penggunaan darurat untuk AstraZeneca usai melakukan evaluasi bersama Komite Nasional Penilaian Obat dan pihak lainnya. Vaksin ini diberikan secara intramuskular dengan 2 kali penyuntikan. Setiap penyuntikan dosis yang diberikan yaitu sebesar 0,5% dengan interval minimal pemberian antar dosis yaitu 2 minggu. Efek samping dari AstraZeneca ini bersifat ringan ataupun sedang. Di antaranya nyeri, kemerahan, gatal, pembengkakan, kelelahan, sakit kepala, meriang dan mual, serta gejala-gejala lainnya. Yang ketiga, jenis vaksin Sinovac. Setelah diluncurkannya AstraZeneca pada tanggal 22 Februari 2021, Badan POM kembali menerbitkan vaksin COVID yang diberi nama atau diberi jenis nama yaitu Sinovac. Tepatnya pada tanggal 29 April 2021. Badan POM mengeluarkan EUA untuk vaksin COVID jenis Sinovac dengan nomor EUA 21500001433A2. Vaksin Sinovac didistribusikan oleh PT Kimia Farma. Berdasarkan hasil evaluasi, pemberian vaksin Sinovac 2 dosis dengan selang pemberian yaitu 21 hari yang menunjukkan profil keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik. Hasil uji klinis fase ketiga yang dilakukan oleh penelitian Uni Emirates Arab atau UAE dengan subjek sekitar 42.000 menunjukkan efikasi vaksin Sinovac sebesar 78%. Adapun efek samping dari vaksin Sinovac ini sama dengan vaksin-vaksin sebelumnya, seperti nyeri, kemerahan yang terdapat di tempat penyuntikan vaksin, lalu juga seperti sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, diare, sampai batuk atau pilek. Yang keempat yaitu vaksin dengan jenis Moderna. Vaksin COVID Moderna mendapat EUA dari Badan POM pada tanggal Jumat 2 Juni 2021. Berdasarkan data hasil uji klinis fase ketiga menunjukkan efikasi vaksin Moderna sebesar 94,1% pada kelompok usia 18 sampai 65 tahun. Lalu efikasi vaksin Moderna kemudian menurun menjadi 86,4% untuk usia di atas 65 tahun. Dari hasil uji klinis juga menyatakan bahwa vaksin Moderna sangatlah aman untuk kelompok populasi masyarakat dengan komorbid atau penyakit penyerta. Adapun komorbid yang dimaksud yang pertama seperti penyakit paru kronis, jantung, obesitas berat, diabetes, penyakit
leher hati, sampai penyakit HIV/AIDS. Dari semua vaksin yang sudah didistribusikan di Indonesia, pasti semuanya memiliki efek samping. Begitu juga dengan vaksin jenis Moderna ini. Adapun efek samping dari pemakaian jenis vaksin Moderna ini yaitu kelelahan, nyeri otot, nyeri sendi, dan pusing. Sementara itu, potensi gejala umum atau moderat yang muncul dapat berupa lemas, sakit kepala, menggigil, demam, sampai terjadinya mual-mual. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ada Pfizer. Serang 2 pekan dari penerbitan vaksin jenis Moderna, Badan POM kembali menerbitkan EUA untuk vaksin COVID-19 dengan jenis Pfizer pada tanggal 15 Juni 2021. Berdasarkan data uji klinik fase 3, menunjukkan efikasi vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer Inc. dan BioNTech ini sebesar 100% pada usia remaja yaitu 12-15 tahun. Kemudian menurun yaitu 95,5% pada usia 16 tahun ke atas. Beberapa kajian menunjukkan keamanan vaksin Pfizer ini dapat ditoleransi pada semua kelompok usia. Vaksin Pfizer diberikan secara intramuskular dengan 2 kali penyuntikan. Setiap penyuntikan, dosis yang diberikan yaitu sebesar 0,3 mili dengan interval minimal pemberian antar dosis yaitu 21-28 hari. Untuk efek samping dari penggunaan Pfizer ini yaitu ada pun efek samping yang ringan sampai yang berat, contohnya seperti nyeri badan di tempat bekas terjadinya suntikan, kelelahan, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, sampai terjadinya demam yang disertai dengan menggigil. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Setelah ini, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai efektivitas vaksin di Indonesia. Evaluasi efektivitas vaksin COVID-19 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi COVID-19 serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan. Studi ini dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan di DKI Jakarta meliputi perawat, bidan, dokter, serta teknisi dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari sampai Juni 2021. Vaksin COVID-19 buatan Pfizer dan Moderna ini kini digunakan di Indonesia, menyusul Sinovac, Sinopharm, serta AstraZeneca. Efektivitasnya berbeda-beda. Indonesia terus mengencarkan program vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Belakangan, vaksin Pfizer dan Moderna melengkapi deretan vaksin COVID-19 yang digunakan Indonesia. Kini total ada 5 jenis vaksin yang diantaranya dinilai efektif melawan varian Delta yang dalam beberapa bulan terakhir membuat kasus COVID-19 di Indonesia meningkat. Kemampuan vaksin melawan varian COVID-19 yaitu diantaranya yang pertama ada Sinovac. Berdasarkan pernyataan BPOM, efektivitas atau tingkat kemanjuran vaksin ini terhadap mencapai 65,3%. Original terbukti efektif. Alpha butuh studi lanjutan. Beta butuh studi lanjutan. Delta butuh studi lanjutan. Yang kedua ada AstraZeneca. Berdasarkan keterangan BPOM, efikasi vaksin AstraZeneca dengan 2 dosis standar terhitung sejak 15 hari pemberian dosis kedua, vaksin hingga pemantauan sekitar 2 bulan menunjukkan efektivitas sebesar 62,1%. Original terbukti efektif, Alpha terbukti efektif, Beta terbukti efektif, Delta terbukti efektif. Serta yang ketiga ada Sinopharm. Berdasarkan keterangan BPOM, vaksin Sinopharm memiliki efikasi sebesar 78%. Ini didapatkan dari hasil uji klinis fase 3 di Uni Emirat Arab yang melibatkan lebih dari 42.000 subjek. Originalnya terbukti efektif, Alpha butuh studi lanjutan, Beta butuh studi lanjutan, serta Delta menunggu hasil studi.
Yang keempat ada Moderna. Vaksin Moderna ini diketahui efikasi mencapai 94,1% untuk usia 18 sampai 65 tahun. Sedangkan pada usia di atas 65 tahun mencapai 86,4%. Originalnya terbukti efektif, Alpha terbukti efektif, Delta butuh studi lanjutan, serta Beta terbukti efektif. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada Pfizer. Dalam pernyataannya, BPOM mengungkapkan efikasi vaksin buatan Amerika Serikat ini mencapai 95,5 hingga 100%, di mana original Alpha, Beta, serta Deltanya terbukti sangat efektif. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membawakan materi yang berjudul Antusiasme Masyarakat Indonesia akan Vaksinasi COVID-19. Antusiasme masyarakat Indonesia akan terlaksananya vaksin COVID-19 sangat tinggi, di mana banyak masyarakat yang ingin berkontribusi untuk menjadi relawan dalam vaksinasi COVID-19. Tetapi tentunya tidak sembarang orang bisa menjadi relawan dari vaksinasi tersebut. Pemerintah menetapkan persyaratan dan protokol yang ketat untuk memilih peserta dari relawan tersebut. Menurut hasil survei dari KIC dan Kata Data COVID-19.id yang disebarkan secara online dengan jumlah responden 8.299 responden menyampaikan bahwa responden antusias untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 yang ada di Indonesia. Namun, tentunya banyak kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan vaksinasi ini, di mana seperti kendala pendaftaran, kendala stok vaksinasi, dan kendala antrean. Setelah ditelaah kembali, ada 3 macam responden yang ada di Indonesia menurut hasil survei dari KIC dan Kata Data COVID-19, di mana 3 macam responden tersebut. Yang pertama ada responden yang sudah divaksin. Yang kedua, responden yang belum dan tidak ingin atau enggan untuk divaksinasi dengan alasan yaitu mereka merasa tidak membutuhkan vaksin dan merasa dapat menjaga imunitas tubuhnya dengan baik. Selain itu juga alasan yang lain yang mereka tidak percaya akan efektivitas vaksin yang ada di Indonesia. Yang ketiga, responden yang bersedia namun belum divaksinasi dengan alasan tidak tahu cara mendapatkan vaksin.